Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Hasna dari Institut Ilmu Al-Quran IIKI Jakarta. Pada videoku kali ini aku akan membahas fikih tentang riba. Yang pertama, pengertian riba. Secara bahasa, riba artinya tambahan atau tumbuh. Secara istilah yaitu tambahan baik berupa harta, tunai, benda, ataupun sesuatu yang bernilai. Jadi, riba adalah tambahan atas peminjaman. Kata kunci riba: 1. Tambahan, 2. Sesuatu yang bernilai, 3. Mengharuskan peminjam untuk melaksanakannya. Proses pengharaman riba. Proses pengharaman riba ada 4 tahap. 1. Riba tidak bertambah di sisi Allah. 2. Riba diharamkan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad SAW. 3. Allah mengharamkan riba yang berlipat ganda. 4. Allah mengharamkan riba secara keseluruhan. Dasar hukum riba, Quran Surat Ar-Rum ayat 39 dan Quran Surah Ali Imran ayat 130. Jika ingin membaca ayatnya, bisa pause videonya. Jenis-jenis riba terbagi menjadi 2. 1. Riba hutang piutang. Riba hutang piutang terbagi menjadi 2 macam, yaitu riba qard dan riba jahiliyah. A. Riba qard atau riba pinjaman. Riba qard yaitu suatu manfaat atau tingkat kelebihan tertentu yang diisyaratkan terhadap yang berhutang. Misalnya, Putra memberikan pinjaman dana tunai pada Fauzan sebesar 1 juta rupiah dan wajib mengembalikan pokok pinjaman dengan bunga sebesar 1.500.000 rupiah pada saat jatuh tempo, dan kelebihan dana pengembalian ini tidak dijelaskan tujuannya untuk apa. B. Riba jahiliyah. Riba jahiliyah yaitu hutang yang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu bayar hutangnya pada waktu yang ditetapkan. Riba jahiliyah berbeda dengan riba qard. Riba jahiliyah itu apabila kita membayar tepat waktu maka tidak ada riba. Tetapi jika ada tambahan waktu atau melampaui jatuhnya tempo, maka si penghutang dikenakan riba. Contoh, Fulan meminjam 700.000 pada Fulana dengan tempo 2 bulan. Pada waktu yang ditentukan, Fulan belum bisa membayar dan meminta keringanan. Fulana menyetujuinya, tapi dengan syarat Fulan harus membayar 770.000 rupiah. Contoh lain misalnya, dalam perbankan konvensional, riba jahiliyah dapat ditemui dalam pengenaan bunga pada transaksi kartu kredit yang tidak dibayar penuh tagihannya. Dalam perbankan syariah, cara-cara seperti ini dilarang karena merupakan bagian dari riba. 2. Riba jual beli. Riba jual beli terbagi menjadi 2 macam, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl atau riba yang sudah ada dalam hadis Nabi SAW. Riba al-fadl yaitu pertukaran antara barang-barang sejenis dengan kadar atau takaran yang berbeda, dan barang yang dipertukarkan termasuk dalam jenis barang atau harta yang ribawi. Berdasarkan hadis Nabi SAW, hadis riwayat Muslim nomor 1584 dan nomor 1587. Contohnya adalah 3 kilo gandum dengan kualitas baik ditukar dengan 4 kilo gandum berkualitas buruk atau yang sudah berkutu. Jika ingin membaca hadisnya, silahkan pause videonya. B. Riba an-nasi'ah, yaitu riba yang lebih dominan kepada peminjaman. Riba an-nasi'ah yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi dengan jenis barang ribawi lainnya. Misalnya, Fikri meminjam dana kepada Rahmat sebesar 300.000 dengan jangka waktu selama 1 bulan. Apabila pengembalian dilakukan lebih dari 1 bulan, maka cicilan pembayaran ditambah sebesar 3.000. Contoh lain, Hamzah meminjam uang ke Rahmat sebesar 2 juta, tetapi Rahmat meminta agar bulan depan uangnya dibayar 2.200.000 rupiah. Uang tambahan yang 200.000 ini dikatakan riba. Praktek riba di masyarakat pada zaman sekarang. 1. Praktek pegadaian. Pihak kreditur memanfaatkan barang gadai yang diserahkan kepadanya. Misalnya, ada seorang yang menggadaikan ladangnya, lalu pihak kreditur mengelola ladang tersebut dan mengambil hasilnya. Praktek ini termasuk riba dikarenakan adanya pemanfaatan yang dilakukan pihak kreditur sehingga mendapatkan keuntungan dari piutangnya.
2. Praktek kartu kredit. Dengan adanya kartu kredit, pengguna mendapatkan pinjaman uang yang dibayarkan kepada penjual barang atau jasa dari pihak penerbit kartu kredit. Bagi pengguna kartu kredit ini wajib membayar tagihan dalam tempo waktu yang sudah ditentukan, dan apabila telat membayar maka ia akan dikenai denda. Praktik ini adalah riba karena pengguna kartu kredit berarti berhutang, sehingga denda yang dibebankan atas setiap keterlambatan adalah riba. 3. Praktek pinjam-meminjam yang dilakukan badan atau lembaga atau perorangan yang berbasis bunga. Misalnya si A meminjam uang 10 juta rupiah, kemudian B si peminjam mewajibkan si A untuk membayar lebih banyak, apakah itu 5%, 10%, 20%, atau berapapun persentasenya yang dihitung dari total pinjaman tersebut. 4. Praktek penjualan emas yang berbeda timbangannya. Seseorang menjual 10 gram yang kadar emasnya 24 karat dengan 12 gram yang kadar emasnya 24 karat. Penjualan seperti ini tidak diperbolehkan. Hal ini dikarenakan sebaiknya dalam penjualan keduanya memiliki berat timbangan dan jenis kadar karat yang sama. Hikmah diharamkannya riba. 1. Untuk menjaga ketertiban atau tata kehidupan. 2. Mengajarkan kita untuk saling menolong, bukan untuk mencari keuntungan dan musuhan. 3. Bisa menerapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, seperti pengganti riba adalah zakat. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.